Ucapan selamat datang. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Paskalina Kriswantoro Talakua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hoi bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita di minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga yang menjadi nats pembimbing. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah
Pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam kitab Mika pasal 7, ayat 18 dan 19 yang mengatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut."
Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti tertulis di dalam surat Galatia pasal 6, Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10 yang mengatakan, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah perintah hidup baru, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukan firman-Mu itu sepanjang perjalanan kehidupan kami sebagai orang yang beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Esra 7 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10 yang mengatakan, "Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artahasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asarya bin Hilkia, bin Salum bin Sadok bin Ahitub, bin Amaria bin Azaria bin
Merayot, bin Serahya bin Uzi bin Buki, bin Abisua bin Penehas bin Eliesar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artahasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu yang melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di mana orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Salam sejahtera bagi kita semua, dan hendaknya kita tetap bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang masih kita terima sampai saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang baik pribadi maupun keluarga mengharapkan mendapat berkat. Namun apakah setiap harapan itu atau setiap kita mengharapkan berkat itu, apakah itu hanya menjadi milik kita sendiri dan keluarga kita, dan kita tidak menjadi berkat untuk banyak orang dan gereja Tuhan? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dalam proses pemulihan dari satu keadaan yang terpuruk? Seperti halnya Esra bersama dengan orang-orang Israel dalam pembuangan di Babel. Ketika mereka akan pulang kembali ke Yerusalem dalam rangka membangun bait suci atau rumah Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada minggu ketiga Prapaskah ini dari kitab Esra pasal 7. Kita lihat di situ diawali dengan silsilah. Silsilah, kemudian ada nama-nama leluhur dari mana Esra itu berada, atau dari mana Esra dilahirkan. Dapat kita lihat di dalam kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Silsilah. Esra berasal dari mana atau dilahirkan
dari mana. Nah, seperti dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara, Esra boleh dikatakan keturunan imam, dari keluarga imam. Keluarga imam yang bukan hanya memakai label keluarga imam, tetapi keluarga imam yang benar-benar setia. Keluarga imam yang benar-benar taat. Keluarga imam yang benar-benar meneruskan apa yang menjadi rancangan Allah dalam kehidupan mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara, silsilah atau keluarga daripada Esra keturunan ini dipakai oleh Tuhan. Nah, sebagai keturunan imam sudah tentu Bapak Ibu Saudara, mereka yang hidup taat setia, mereka yang terus mau belajar tentang kebenaran firman Allah, dan bukan hanya belajar tentang firman Allah, bukan hanya taat tetapi melakukannya. Dan Esra juga rajin belajar mendalami Taurat Tuhan. Dia begitu mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dan oleh sebab itu seakan-akan tidak ada waktu kosong yang dibuang percuma oleh Esra untuk bersantai-santai. Bahkan di dalam pembuangan di Babel, dia harus menunjukkan integritasnya sebagai keturunan imam. Dia harus menunjukkan bagaimana ketaatan kesetiaannya. Dia belajar terus, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kondisi keadaan, bagaimana sih ketika berada dalam pembuangan di negeri orang? Kita sebagai budak, sebagai pekerja, mungkin tidak ada waktu untuk kita membuka kitab, membaca, mendalami firman Tuhan. Tapi Esra berbeda dengan bangsa atau orang-orang Israel, orang-orang sebangsanya, yang bersama-sama dengan dia berada di dalam pembuangan di Babel. Dia berbeda. Nah, kita lihat Esra dikenal sebagai, kita lihat pada ayat yang ke-6. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dia sebagai seorang ahli dalam Taurat. Ahli. Itu berarti menunjukkan tadi, dia keturunan dari keluarga imam yang taat setia untuk terus menggali kebenaran firman Allah, mendalami kebenaran firman Allah Taurat Tuhan. Dia berbeda dengan rekan-rekan atau orang-orang Israel bersama-sama dengan dia di dalam pembuangan. Artinya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan dalam pembuangan di Babel, Esra walaupun sebagai seorang buangan, namun Esra tidak berdiam diri, tidak merenungi nasibnya, apakah dia bisa keluar dari pembuangan di Babel. Dia tidak merenungi nasibnya. Tapi kehidupannya di pembuangan di Babel berbeda. Dia tetap belajar, itu tadi saya katakan. Dia belajar terus dan dia tidak untuk memuaskan hasrat atau dirinya sendiri. Tapi bagaimana dia juga berbagi berkat bagi orang-orang yang bersama-sama dengan dia di pembuangan di Babel. Kita lihat pada ayat yang ke-10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berbagi. Dia memberikan sesuatu agar Israel ini memahami kehadiran mereka sebagai orang buangan di Babel. Untuk tidak meninggalkan Taurat Tuhan, tapi terus mau belajar. Karena Taurat Tuhan bagi Esra adalah kekuatan penopang dalam kehidupannya. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya untuk diri, tapi dikatakan dia mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel.
apa yang dia sudah dapat, kekuatan ilmu yang dia dapat, dia berikan. Itu berkat loh Bapak Ibu Saudara. Ketika apa yang dia ketahui dalam kebenaran firman Allah, dia bagikan itu. Sehingga akan memacu membuka cara pandang berpikir Israel. Yang notabene pasti kecewa sebagai umat pilihan Allah berada dalam pembuangan di Babel. Dan mungkin bagi sebagian orang Israel ketika berada dalam pembuangan di Babel, mereka merenungi nasib mereka, kapan ini berakhir? Kok sebagai umat pilihan Allah harus menghadapi ini semua? Sekalipun mereka menyadari itu karena perbuatan dosa mereka sendiri, sehingga mereka berada dalam pembuangan di Babel. Nah, ini kita lihat berkat. Esra membagikan berkat Tuhan melalui kebenaran firman Allah, Taurat Tuhan, untuk kembali bisa mengembalikan iman percaya daripada Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga menandakan bahwa tidak ada keputusasaan, tidak ada yang namanya hilang harap bagi seorang Esra ketika harus berada di tengah-tengah pembuangan kehidupan yang terpuruk di Babel. Mungkin dapat kita bandingkan, dan hal ini juga menjadi satu kekuatan bagi Esra dan kita semua. Di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini yang memacu terus Esra. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Jika kita mau membuka diri dalam ketaatan, kesetiaan, merenungkan dan mau menggali belajar kebenaran firman Tuhan. Apa maksud dari kebenaran firman Tuhan dan keberadaan yang sedang mereka hadapi dan mereka alami. Di sini Bapak Ibu Saudara, Esra memiliki kekuatan spiritualnya karena dengan hubungan dia dengan Allah begitu indah dan baik. Dan karena kekuatan spiritual itulah Esra dipandang dan dipilih oleh Raja Artasasta. Raja mempercayakan satu tugas dan tanggung jawab yang boleh dikatakan tidak mudah. Untuk apa? Untuk membangun bait Allah yang ada di Yerusalem. Nah, lewat Esra yang setia taat menggali belajar tentang Taurat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia juga menjadi berkat bagi Israel. Karena Artasasta menyuruh Esra pergi keluar dari pembuangan di Babel, pergi ke Yerusalem untuk membangun bait Allah, dan Esra tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan rombongan para orang-orang Israel. Berkat kan? Karena dari sikap hidup yang setia, sikap hidup yang taat kepada Tuhan, maka Raja Artasasta melihat sikap hidup Esra kok berbeda. Dan sudah tentu Bapak Ibu Saudara, ini karena juga rancangan Allah, jamahan Allah, kuasa Kristus yang Kristus nyatakan bagi Raja Artasasta. Tidak mudah seorang raja ketika dia membebaskan seorang tawanan. Tidak mudah. Tapi cara Allah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita lihat. Dilihat ketekunan, kekuatan spiritual Esra menyelamatkan Israel. Keluar menuntun mereka. Dan kita lihat di dalam ayat 6. Bagian C, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Bukan hanya yuk pergi keluar bebas, tetapi raja memenuhi segala sesuatu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Lalu mereka berangkat, ayat 7 dan seterusnya. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta.
Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu dan yang selanjutnya. Kesinilah kekuatan spiritual. Kekuatan yang mau hidup dalam Taurat Tuhan. Mencari, menggali, mendalami firman Allah. Sehingga tantangan apapun tidak dapat membuat Ezra lemah. Tapi justru dia terus belajar. Dari keturunan imam yang setia, jujur, berdedikasi dan berintegritas. Menjadi berkat bukan hanya bagi Ezra pribadi dan keluarganya, tapi bagi masyarakat atau bangsa Israel dan orang-orang yang lain. Mereka turut menerima berkat Tuhan dari kehadiran seorang Ezra. Lalu bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah kehidupan kita, keturunan kita, silsilah kita juga telah menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat? Ataukah hanya kita pendam untuk kita pribadi sendiri dan keluarga kita? Ataukah sama sekali belum kita nyatakan berkat Tuhan itu bagi gerejanya? Jika kita selalu belajar Taurat Tuhan, jika kita mau terus menggali dan mau mencari kebenaran firman Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita mengerti kehadiran kita bersama keluarga, bersama keturunan kita dapat menjadi berkat bagi gereja. Artinya, menjadi berkat ketika kita memberikan dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak protes, ketika ada sesuatu gereja membutuhkan untuk pembangunan tubuh Kristus ini, bahkan untuk pelayanan-pelayanan yang lainnya. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, Bapak, Ibu, Saudara, gereja juga terpanggil untuk bisa menjadi kesaksian yang hidup, yang di dalamnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berada. Menjadi saksi bagi gereja dan masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Marilah menjadi Ezra-Ezra masa kini, hidup dalam pengenalan akan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, dibimbing dengan hikmat Allah, sehingga kita semakin hidup tulus, jujur, ikhlas, untuk menjadi berkat bagi gereja dan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik sesama dalam persekutuan kita maupun di tengah-tengah masyarakat luas dimanapun Tuhan menempatkan kita. Terlebih di minggu ketiga masa Prapaskah, dalam perenungan akan pengorbanan Kristus, yang itu juga menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita hadir untuk menjadi berkat bagi gereja ini, bagi gereja-gereja Tuhan, secara khusus GPIB, dan juga bagi sesama kita. Tuhan memberkati, amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan dengan hati mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa, pakailah kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami untuk menjadi berkat bagi gereja Tuhan maupun bagi masyarakat luas dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam situasi kondisi yang terburuk sekalipun Tuhan, kami percaya berkat Tuhan tidak pernah terlepas dalam kehidupan kami. Tapi justru berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami melihat cara hidup seorang Ezra, keturunan imam yang senantiasa setia mau mendalami, menggali kebenaran firman Allah, taat, hidup jujur, ikhlas. Dan itulah Tuhan Yesus. Apapun yang dia inginkan, dia kehendaki, maka ada berkat Tuhan. Dan terlebih ketika itu juga Ezra dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi bangsa Israel. Ketika mereka berada dalam pembuangan di Babel, Ezra mengajarkan Taurat-Taurat Tuhan, ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Allah, agar mereka semakin dikuatkan dan memahami kehadiran mereka sebagai umat pilihan Allah yang harus bangkit dari keterpurukan, memiliki integritas sebagai umat pilihan Allah untuk melanjutkan karya keselamatan Allah. Dengan kehadiran Ezra yang dapat membebaskan Israel Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang lain juga di Yerusalem. Jadi itu menjadi bagian kehidupan kami anak-anak Tuhan yang masih Tuhan percayakan hidup di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bahkan di tengah-tengah masa sulit karena pandemi COVID-19, ya Bapa, kami percaya ada kuasa Kristus yang menaungi gereja Tuhan. Ada kuasa Kristus yang akan menguatkan, menyelamatkan persekutuan anak-anak Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa setia dan mencari Tuhan setiap saat melalui kebenaran firman Allah. Sehingga kami tidak salah arah, sehingga kami tidak berputus asa dan hilang harap. Karena ketika kami mau seperti Ezra, biarlah pakai kami semua menjadi Ezra masa kini ya Tuhan. Menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Kami mendukung dalam setiap doa kami untuk gereja-gereja yang sudah Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Mari topang kami semua. Dan keberadaan yang kami miliki bukan hanya dari harta tetapi dari tenaga kami. Dari bagaimana kami berbicara untuk meneruskan berkat itu. Tuhan pakai setiap kami. Berkati GPIB secara keseluruhan, bahkan juga khususnya GPIB Jemaat Peniel Pasuruan. Tolong kami semua ya Bapa, untuk Tuhan pakai lewat kehadiran kami, keturunan kami, silsilah kami Tuhan, menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Karena apa yang kami miliki berasal daripada Tuhan, biarlah kami mau memberikan untuk pembangunan tubuh Kristus. Apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah pelayanan yang ada Tuhan. Sehingga kami tidak memberi dengan sungut-sungut. Bahkan ketika pengeluaran-pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk membiayai apa yang dibutuhkan oleh gereja ini. Bahkan hal-hal pelayanan yang lain, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang sakit dalam proses pemulihan. Tuhan tetap pelihara dan lindungi mereka. Mereka yang dalam penuh sukacita, mereka hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, juga Tuhan memberkati mereka semua. Di tengah-tengah keluarga rumah tangga yang masih terus
mengharapkan, mendambakan, merindukan buah cinta kasih mereka. Tuhan tetap pelihara mereka. Tuhan tetap melindungi mereka. Tuhan tetap menguatkan iman mereka. Dan mereka tetap percaya waktu Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ketika mereka yang masih mencari pekerjaan, pasangan hidup, juga Tuhan tolong memberkati. Ketika dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, Tuhan masih percayakan pekerjaan Tuhan bagi suami, istri, bahkan mungkin anak cucu kami, Tuhan memberkati. Ketika anak-anak kami juga yang masih terus belajar di rumah, bahkan ketika mereka menghadapi PTS, hikmat Tuhan, Roh Kudus Tuhan menuntun anak-anak kami, sehingga mereka terus belajar dan mencari, mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan. Kami sebagai orang tua berikanlah kesabaran, kerendahan hati dalam mendampingi, mengajarkan anak-anak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Setiap keluarga kami, orang tua, cucu-cucu kami, para hubungan antara orang tua, anak, mertua dan menantu, para besan. Tuhan menolong kami semua. Dan ketika Tuhan satukan kami di Pasuruan maupun kami terpisah, Tuhan ada bersama dengan kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka dan Roh Kudus Tuhan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi COVID Tuhan. Tuhan tolong, Engkau satu-satunya yang menjadi kekuatan dan sandaran pemerintah bangsa kami, bahkan kami anak-anak Tuhan. Pemerintah kota Pasuruan dan sekitarnya juga Tuhan, Engkau memberkati. Berkati juga jemaat Tuhan, mereka yang janda, duda, anak-anak yatim dan piatu, para lanjut usia, kami para presbiter bahkan yang sudah berbagian dalam ibadah minggu ketiga Prapaskah ini Tuhan. Penatua diaken, PPU, organis, tim multimedia, sound system. Tuhan tolong kami semua. Juga karyawan kantor, bahkan komisi-komisi, pengurus tentang Pelkat, pelayan PAPT, dan tim Satgas COVID-19. Bapak terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, gereja kami, persekutuan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami, apa yang kami gumuli Tuhan. Kami mau terus mencari kebenaran firman Allah, sehingga kami seperti Esra untuk dapat menjadi berkat bagi gereja, orang banyak, dan juga di tengah-tengah persekutuan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.